Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang aki motor. Kita tahu semuanya bahwa aki motor adalah sumber kelistrikan yang utama. Umur aki motor rata-rata 2-4 tahun. Ada yang 2 tahun sudah rusak, ada yang bisa sampai 4 tahun. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa umur aki ada yang pendek dan ada yang panjang? Terlepas dari sebuah merek aki ya, apabila mereknya bagus, harganya mahal, maka umurnya akan menjadi panjang. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, karena memang di lapangan biasanya merek aki dengan merek yang bagus itu biasanya umurnya panjang. Apakah berarti dengan memakai aki yang tidak bermerek maka umurnya menjadi pendek? Hal ini juga tidak sepenuhnya benar juga. Kenyataan di lapangan ada juga yang memakai merek aki yang mahal tetapi cepat rusak, dan ada pula yang memakai aki dengan merek yang biasa saja tetapi dapat lama umurnya. Terlepas dari merek sebuah aki, lama dan tidaknya umur pemakaian aki tergantung dari cara pemakaian dan cara kita menggunakan aki tersebut. Lalu bagaimana cara agar membuat aki bertahan lama dan tidak cepat ngedrop? Ikuti video ini terus dan jangan di skip ya. Aki pada motor cepat ngedrop atau cepat soak itu karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah motor tidak pernah dipakai atau tidak pernah dipanasi. Hal ini menyebabkan aki menjadi tegangannya turun. Mengapa aki yang tidak pernah dipakai atau motor tidak pernah dipanasi menjadikan aki cepat soak? Itu karena tegangan di motor menjadi turun, sehingga asam sulfat atau SO4 yang ada di dalam aki tersebut mengeras, kemudian menempel pada elektroda, sehingga elektroda aki tersebut menjadi tertutupi oleh asam sulfat, sehingga tegangan tidak bisa keluar dan mencapai tegangan kerja yang diinginkan. Itu yang pertama. Sebab yang kedua yaitu karena aki over voltage atau over tegangan. Hal ini biasanya dikarenakan aki sudah penuh untuk tegangannya sudah mencapai batas maksimum, tetapi masih terus diisi karena pengisian di aki motor biasanya tidak memakai cut off. Kenapa aki yang over voltage tadi menyebabkan aki cepat soak? Itu karena over voltage menyebabkan aki menjadi panas, sehingga air yang ada di dalamnya apabila aki basah ya, menyebabkan air menjadi mendidih dan elektroda juga bergerak, sehingga lama-kelamaan tidak maksimal dalam menghantarkan arus. Yang kedua, apabila aki panas dan air mendidih, maka lama-kelamaan air akan menguap sehingga aki menjadi kering, dan akibatnya kalau tidak sering dikontrol dan kurang perawatan, maka elemen elektroda yang tidak terendam air tadi akan menjadi bergerak sehingga akan menyebabkan aki menjadi soak. Apakah hal ini juga berlaku untuk aki kering? Sama, jadi aki kering juga di dalamnya terdapat gel ya. Dan lama-kelamaan apabila over voltage tadi menyebabkan gel yang ada di dalamnya menjadi kering. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, karena aki yang saya pergunakan ini di motor Vario saya sudah saya pergunakan sekitar 4 tahun. Sebelum-sebelumnya saya membeli aki dan umur pemakaiannya hanya 2 tahun atau paling lama mungkin 3 tahun, tetapi yang ini bisa sampai 4 tahun. Ini trik saya ya, motor saya sering saya pakai.
Jadi untuk penyebab aki soak yang pertama tadi, karena aki kekurangan tegangan jarang dipakai motornya, itu kita singkirkan dulu ya, karena itu tidak berlaku karena motor sering kita pakai. Berarti penyebab kesoakan aki tersebut karena aki over voltage. Lah, bagaimana cara mengatasi agar aki tidak over pengisian? Cara yang saya pakai adalah dengan mengurangi tegangan pada aki atau tegangan pengisian kita pakai, sehingga tegangan masuk pengisian pada aki tidak berlebih. Karena pada motor biasanya tidak dilengkapi dengan peralatan cut off. Cut off yaitu peralatan yang dapat memutus otomatis pengisian apabila aki ini sudah penuh. Cara yang saya pergunakan yaitu dengan memasang klakson mobil pada motor. Klakson mobil ini dayanya sangat besar ya, sehingga dia dapat mengurangi tegangan pada aki sehingga aki siap untuk diisi kembali. Mungkin kalian dapat menggunakan cara yang lain, contohnya dengan memasang lampu aksesoris atau peralatan lainnya. Tetapi juga jangan sampai over ya, karena kalau sampai over daya menyebabkan aki ini juga menjadi ngedrop. Jadi disesuaikan saja. Terlihat aki saya sudah seperti ini bentuknya ya. Rupanya sudah seperti usang karena memang sudah berumur lama. Tetapi untuk kualitas jangan ditanya, masih tetap prima walaupun pernah saya tinggal beberapa hari tidak saya panasi. Hal ini terjadi karena gel yang ada di aki ini, karena ini jenis aki kering ya, gel pada aki ini masih bagus, kemudian elektrodanya juga masih bagus, jadi kondisi aki masih prima. Untuk membuktikan teori saya yang tadi, yaitu aki awet apabila arus pengisian sama dengan arus keluaran, atau aki yang penting tidak over voltage atau over pengisian ya. Jadi kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu dengan memasang voltmeter ya. Di aki ini akan saya pasang voltmeter. Dengan voltmeter ini nanti kita akan dapat melihat perbandingan dari tegangan aki saat belum terpakai tetapi aki normal, kemudian tegangan saat pengisian, dan tegangan sumber pengisian. Selanjutnya tegangan-tegangan tersebut akan kita analisa. Kita hubungkan voltmeter kutub positif dan kutub negatif. Ini kondisi aki belum terpakai 12,9 volt. Ini tadi motor baru saya pakai ya, jadi belum mengendap. Sebetulnya nanti mungkin tegangannya bisa lebih rendah dari ini. Ini karena untuk percobaan tegangan awal kita ketahui 12,9 volt. Kemudian kita coba hidupkan motor ini sehingga kita dapat melihat seberapa besar tegangan pengisian pada aki ini. Sudah hidup ya untuk motor. Terlihat tegangan 14,0. Ini adalah tegangan ketika aki melakukan pengisian. Ini kondisi motor stasioner ya, jadi tegangannya mungkin bisa lebih tinggi ketika motor pada kecepatan tinggi. Coba kita amati sejenak ya, apakah tegangan ini akan naik apabila terus melakukan pengisian. Coba kita glayer-glayer ya, atau kita gas layaknya motor yang berjalan. Ternyata tegangannya naik ya, 14,2 volt. Dan ini mungkin tegangannya akan terus naik mengikuti dari tegangan sumber pengisiannya. Tegangan terus naik ya, 14,3 volt.
Untuk mengetahui berapa sih sebetulnya besar tegangan pengisian dari aki ini, mari kita ukur saja untuk mengetahui besarnya tegangan pengisian. Kita lepas salah satu terminal agar bisa terlepas dari aki ini. Jadi kita langsung mengukur pada tegangan pengisian. Ini adalah tegangan pengisian ya. Jadi tegangan pengisian ini berasal dari spool AC yang dimasukkan ke kiprok. Kiprok adalah penyearah ya, sehingga dia menjadi tegangan DC yang kemudian dialirkan ke aki, dan kiprok ini akan menjadi sebuah komponen utama penyearah. Apabila kiprok ini tidak normal, maka tegangannya bisa sampai tinggi ya, mungkin bisa sampai 15-16 volt, dan ini akan menyebabkan aki menjadi cepat rusak. Terlihat tegangan pengisian 14,3 volt, lalu kita sambung kembali, berarti 14,3 volt ini adalah mentok ya, tegangan maksimal dari pengisian. Jadi aki ini sudah mengikuti dari tegangan pengisian, yaitu sekitar 14,3 volt. Coba bayangkan ya, kalau misalkan tegangan pengisian ini 15 atau 16 volt, tentunya aki akan terus mengikuti tegangan tersebut atau akan mencapai tegangan maksimal, dan kemudian setelahnya atau sisanya akan dirubah menjadi panas. Panas inilah yang menyebabkan aki menjadi soak. Kemudian kita coba dengan cara yang tadi ya, yaitu kita akan mengurangi tegangan dari aki ini atau mengurangi daya. Salah satunya yaitu dengan menyalakan lampu sen. Lampu sen juga ternyata dapat mengurangi tegangan aki juga ya. Kita nyalakan klakson, tegangannya akan turun, kelihatan kembali lagi, tetapi sebetulnya aki ini dayanya berkurang ya, karena saya yakin klakson ini dayanya besar, sehingga aki siap untuk diisi kembali dan tidak over voltage. Tetapi kalau di jalan juga jangan sering-sering dipakai ya, karena nanti mengganggu pengendara yang lain. Jadi pergunakanlah sebijak mungkin. Cara lain untuk mengurangi daya atau tegangan aki yaitu dengan menyalakan lampu utama motor. Kita ketahui bahwa lampu utama motor ini mempunyai daya yang besar juga ya. Jadi secara tidak sadar bahwa kita menyalakan lampu motor tersebut akan menambah keawetan dari aki yang kita pakai. Tetapi menyalakan lampu utama ini juga mempunyai efek ya, dimana lampu yang sering kita nyalakan akan berakibat lampu motor menjadi cepat mati. Tetapi aturan yang sekarang kan memang seperti itu ya, jadi motor memang aturannya harus menyala auto on untuk lampu utama. Jadi secara tidak sadar sebenarnya ini akan membuat masa pakai aki menjadi lebih awet. Demikian teman-teman ya, pengalaman saya dengan cara ini, maka aki menjadi lebih awet. Kalian dapat bereksperimen sendiri dengan menambah peralatan lainnya seperti lampu aksesoris ataupun peralatan yang lainnya. Bisa disesuaikan dengan keinginan kalian, dan coba amati untuk masa pakai aki, apakah hal tersebut memang menjadikan umur aki menjadi panjang. Ini mesin telah saya matikan, dan mari kita coba amati bahwa tegangan aki sedikit demi sedikit akan turun menyesuaikan dengan tegangan aki yang sebenarnya.
Dan ini adalah tegangan kerja dan tegangan normal aki ketika siap dipakai kembali. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa subscribe. Dan silahkan tulis komentar di bawah.